Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan sebelum kita melanjut ke kitab Bidayatul Hidayah. Biasanya kita juga saya jelaskan beberapa bait dari sholawat mudhoriyah sebelum ke burda nantinya, karena yang itu yang biasa kita baca. Tadi dari awal itu kita baca sholawat mudhoriyah, kemudian qasidah Muhammadiyah itu Muhammadun Sayyidul dan seterusnya ya, baru kemudian nanti ke qasidah burda. Di sholawat mudhoriyah itu yang sudah kita bahas bahwasanya penyusun yaitu tiga-tiganya ini sama-sama disusun oleh Imam Al-Busiri, baik itu qasidah burdah maupun sholawat mudhoriyah yang kita baca tadi di awal, maupun qasidah Muhammadiyah. Disebut qasidah Muhammadiyah karena memang diawali dengan nama Nabi Muhammad. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami, Muhammadun dan seterusnya, sehingga disebut qasidah Muhammadiyah. Ini bukan karangannya Muhammadiyah, bukan. Jadi disebut qasidah Muhammadiyah itu karena memang dimulai dengan nama Nabi Muhammad, sehingga disebut qasidah Muhammadiyah. Itu kemudian burdah, tiga-tiganya ini karya atau susunan daripada Imam Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullah radhiyallahu anhu. Kita masih membahas tempo hari itu di sholawat mudhoriyah. Cuma saya lupa sampai mana kemarin itu. Jadi setelah Imam Busiri ya, di qasidah Muhammad sholawat mudhoriyah itu ya, dilipat gandakan sholawat itu, wa adal haso sebanyak batu, wasaro sebanyak tanah, pada masakil jibali sebanyak beratnya gunung, kamayalil qatru sebanyak tetesan air hujan, jami'il ma'i seluruh air, wal mataru dan hujan sebanyak tetesan semua air dan hujan, wa adama hawatil asjaru sebanyak apa yang diliputi oleh pohon, min warokin daripada dedaunan. Jadi sholawat tadi Allah lipat gandakan sebanyak daripada semua yang disebut itu tadi, sebanyak kerikil, sebanyak daripada pasir, sebanyak najmus sama, sebanyak bintang di langit, sebanyak daripada pasir yang ada di bumi, wa ada masakil jibal sebanyak seberat daripada gunung-gunung yang ada, kama yalihil qatru jami'il ma'i wal matar sebagaimana mengikutinya jumlah qatru tetesan, jami'il ma'i wal matar seluruh daripada air dan hujan, semua tetesan air dan hujan. Wa ada mahawatil asjar sebanyak apa yang diliputi oleh pepohonan, min warokin berupa daun-daun, wa kulli harfin dan sebanyak huruf, goda yutlah yang dibaca, wa yustataru dan yang ditulis.
sebanyak semua huruf yang dibaca dan yang ditulis. Anda tahu berapa banyak ilmunya? Sholawat tadi itu dilipat gandakan sebanyak itu. Jadi makanya sampai ada riwayat itu malaikat itu payah menulis pahala sholawat ini tadi, sholawat mudhari'ah itu. Karena itu sebanyak terus. Wa adal wahsyi, sebanyak hewan liar, wal wahsyi wa tayri, sebanyak burung-burung yang ada. Wal asmaki, sebanyak ikan. Makna amin, sebanyak daripada hewan ternak. Yalihimul jinnu, mengikuti mereka sebanyak jumlah jin. Wal amlak, dan malaikat. Wal basyaru, dan manusia, mulai dari Adam sampai kiamat. Wa zarru, sebanyak zar. Ya. Wa namlu, sebanyak zar, zar itu daripada, ada yang menafsirkan zar itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan zar itu semut yang paling kecil itu. Ada semut itu kan macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Zar itu semut yang paling kecil, yang paling lembut. Ada lagi menafsirkan zar itu segala yang paling kecil. Atau ada yang mengatakan zarrah itu kalau sekarang katanya atom. Karena atom itu yang paling kecil. Tapi ya enggak juga. Karena atom sendiri masih dibagi, ada inti atom, proton, ada neutron, ada elektron. Ada neutron, ya, inti atom, ada proton muatan positif, ada elektron muatan negatif atom. Kalau kita ngikuti model atom Bohr, itu atom itu masih dipecah lagi. Jadi kalau dikatakan zarrah itu atom, ya kurang. Pokoknya zarrah itu sesuatu yang paling kecil. Tidak peduli apapun itu. Ya, waktu itu berapa tahun yang lalu Bohr itu menemukan model atom itu, berarti yang asalnya atom itu tidak terbagi menjadi terbagi juga. Jadi ada intinya, ada inti atom, ada proton dan elektron, muatan atom positif dan atom negatif. Ternyata atom sendiri yang dianggap dulu itu tidak terbagi ternyata masih terbagi. Itulah batas ilmu manusia. Ya, karena atom itu dalam secara bahasa Yunani, a itu artinya tidak, tomos itu terbagi, atomos itu berarti sesuatu yang tidak terbagi. Konon katanya begitu waktu itu. Ternyata ya terbagi juga. Itu ilmu manusia. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Itu ilmu manusia. Nanti perkembangan ilmu lagi tidak tahu. Makanya kalau saya tidak setuju kalau terlalu mengkaitkan ayat Quran itu dengan penemuan itu. Takutnya nanti ada ayatnya yang salah. Nanti ayatnya yang disalahkan, padahal bukan ayatnya yang disalahkan. Yang selendro itu yang menafsirkan ayat itu mengikuti teori manusia. Ayatnya teorinya salah, ayatnya ikut. Na'udzubillah. Ya, makanya kan di ayat itu kan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal, siapa orang yang melakukan beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Jadi dzarrah itu saya tidak mau mengartikan atom. Pokoknya dzarrah itu sesuatu yang paling kecil, yang tidak mungkin bisa dibagi lagi. Itu dzarrah. Sama di sini juga zar, sebanyak zar. Jadi sholawat tadi dilipat gandakan sebanyak zar. Ada yang menafsirkan zar itu kalau ada cahaya matahari, kita lihat itu ada yang terbang itu kecil. Kalau lihat ada sinar matahari masuk ke ruangan, itu kan ada kelihatan kecil-kecil itu terbang. Itu zar. Zar itu sesuatu yang kecil. Sebanyak zar, wan namli, sebanyak semut, wan namlu, ma'jamil hububi kaza, sebanyak hubub, semua biji-bijian yang ada di muka bumi, jagung dan semua yang sebanyak biji-bijian yang ada di muka bumi. Kaza wasya'ru, sebanyak rambut yang ada di muka bumi, wasufu, sebanyak daripada rambut, wal aryashu, dan juga rish, wal wabaru, itu jenis-jenis rambut. Sya'ru itu biasanya rambut manusia, suf itu biasanya wool yang ada di kambing itu. Ya, aryas itu, rish itu biasanya bulu yang ada di ayam atau sebangsa ayam, unggas. Sedangkan wabar itu bulu yang biasa ada di unta atau sebangsa itu. Intinya sebanyak bulu yang ada di muka bumi, sebanyak rambut yang ada di muka bumi. Sholawat itu dilipat gandakan, ya Allah, lipat gandakan sholawat itu sebanyak semua rambut yang ada di muka bumi. Wa ma ahata bil ilmul muhitu, dan sebanyak apa yang diliputi oleh ilmunya Allah. Sebanyak apa-apa yang diliputi oleh ilmunya Allah. Wa ma jara bihil qalam, dan sebanyak apa yang ditulis oleh kolamnya Allah, oleh penanya Allah. Yang mana kolam itu menulis mulai dari awal terciptanya dunia alam jagat raya ini sampai
akhir semua sudah ditulis oleh kolam. Sebanyak yang ditulis oleh kolamnya Allah. Wal al-ma'muru, kolam yang diperintah oleh Allah. Wal qadaru, dan sebanyak takdir ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ada na'maika, sebanyak nikmat-nikmatmu, sebanyak nikmatmu ya Allah, semua nikmat yang kita nggak bisa menghitung nikmatnya Allah. Allati mananta biha, yang kau sudah berikan nikmat itu. Alal khalaiqi, kepada seluruh makhluk. Muzkanu wa muzhusiru, ketika sejak mereka ada dan sampai mereka nanti dibangkitkan. Sebanyak nikmatmu mulai dari kau ciptakan semua makhluk itu sampai mereka nanti husiru, dikumpulkan di padang mahsyar. Wa ada miqdarihi samil ladzi syarufat bihin nabiyyuna wal amlaku waftakharu, dan sebanyak kemuliaan Allah yang luhur, yang mana menjadi mulia dengan kemuliaan Allah itu seluruh para nabi, wal amlaku, dan seluruh malaikat, waftakharu, dan mereka berbangga dengan kemuliaan yang Allah berikan. Wa ada makana fil aqwani ya sanadi, dan sebanyak apa yang ada di alam semesta ini, wahai sanadi, wahai sandaranku, wahai Allah, wa ma yakunu ila antum asas suwaru, dan apa yang bakal terjadi sampai ditiupnya, sampai dibangkitkannya segala rupa, segala manusia, segala makhluk. Jadi mulai sebanyak apa yang ada, yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai nanti dibangkitkan semuanya di hadapan Allah SWT. Fi kulli tarfati aynin yatrifuna biha ahlus samawati wal ardi wa yadharu. Itu semua ya Allah, semua sebanyak itu tadi, sebanyak makhluk tadi itu dikalikan dengan kedipan mata semua makhluk. Dikalikan dengan kedipan mata, yatrifuna biha, semua makhluk, yatrifuna biha, yang pokoknya sing ketip bu menungso, bu jin, bu malaikat, pokoknya yang ketip. Enggak tahu malaikat itu pernah ketip apa enggak, saya enggak tahu. Pokoknya sebanyak kedipan semua makhlukmu ya Allah, semua sholawat tadi sebanyak itu dikalikan dengan kedipan daripada makhluk itu tadi. Yatrifuna biha ahlus samawati, yang dikedipkan oleh penghuni langit, wal ardina, dan seluruh penghuni bumi, au yadharu, atau apa yang mereka, atau yang ditinggalkan, yang tidak berkedip dari mereka semua. Mil'us samawati wal ardina, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ma'jabalin, bersama dengan gunung, wal farsi wal arsi, dan fars, bumi yang paling bawah, wal arsi, dan ars yang paling atas daripada langit, wal kursi, juga sebanyak daripada kursinya, seluas daripada kursinya Allah. Dengan kursi itu sendiri luasnya seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, luasnya kursi itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Wa ma hasaru, dan apa yang dibatasi oleh semua itu. Sebanyak itu tadi dikalikan dengan semua kedipan makhluk itu yang ada, baik penghuni langit maupun penghuni bumi. Ma'adamullah mawjudan, selama Allah masih meniadakan makhluk yang ada, maupun Allah mengadakan makhluk yang tidak ada. Selama Allah mencipta atau meniadakan makhluk atau mewujudkan makhluk itu tadi. Astagfirul ada ma'jam idduhuri kama, semua itu ya, menghabiskan semua bilangan. Dari semua itu menghabiskan semua bilangan, ma'jam idduhuri kama, sebagaimana jam idduhuri, seluruh masa, menghabiskan seluruh waktu, seluruh masa, kama tuhitu bil hati, sebagaimana semua itu meliputi dengan segala batasan, la tubqi wa la tadharu, yang mana sholawat itu jumlahnya itu tidak, la tubqi wa la tadharu, tidak menyisakan atau tidak menyisakan daripada bilangan apapun, sebanyak semua bilangan, yang tidak menyisakan satu bilangan apapun. La ghayatan wa intihaa, tidak ada batasan dan tidak ada penghabisan daripada bilangan itu. Ya azimu, wahai Allah yang maha azim, laha, bagi bilangan sholawat itu tadi, wala laha amadun, dan tidak ada batasan bagi sholawat tadi, yukdo, yang diselesaikan dengan batasan itu, fayu'tabaru, sehingga bisa dihitung sholawat tersebut. Wa ada afi maqad marumin adadin, dan sebanyak pelipatan dari yang sudah lalu dari jumlah itu. Sebanyak pelipatan dari jumlah-jumlah yang sudah lalu. Maqad marumin adad pada jumlah, ma'dhi fi afi, bersama dengan lipatan dari kelipatan daripada semua itu. Ya man lahul qadaru, wahai zat yang memiliki segala ketentuan. Ya. Kama tuhib wa tardha, sebagaimana engkau ridha, sebagaimana engkau suka ya Allah, sebagaimana engkau ridha ya sayyidi wa tuanku, wa kama amartana an nusalliya, dan sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk bersolawat kepada beliau, anta muqtadiru, engkaulah yang maha kuasa. Ma'as salami, semua itu disertai salam, sebanyak itu pula, sebanyak yang tadi kita sebutkan. Ma'as salami, bersama dengan salam, sebab solawat itu ya,
sempurnanya itu dengan salam. Shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi wasallim. Sholawatlah kamu kepada beliau dan salamlah. Maka sholawat saja makruh. Sholawat saja tanpa salam makruh, kecuali sholawat yang memang diijazahkan memang dari kanjeng Nabi tanpa salam. Seperti sholawat di tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita. Itu tidak ada salamnya. Karena memang aslinya dari kanjeng Nabi seperti itu, maka diperbolehkan tanpa salam. Tapi kalau yang sholawat secara umum itu makruh kalau tanpa salam. Harus ada sholli wa sallimu. Harus ada sholawat dan salam. Sholawat saja makruh. Kecuali juga seperti sholawat Jibril yang memang itu ada dalilnya dari Rasul. Seperti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu memang diajarkan riwayatnya dari sholawat Jibril. Dari Jibril itu tanpa salam. Jadi ya dibaca seperti itu. Tapi sholawat secara umum kalau kita bersolawat sendiri makruh tanpa salam. Ya, sholawat itu ada 4. Sholli, sholawat, wasallim atau sholla, wasallam. Ya, sholawat, salam kepada Muhammad, SAW Nabi Muhammad, dan kepada alu Muhammad, keluarga Muhammad. Jadi ada 4. Sholawat, salam Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. 4 ini paling lengkapnya sholawat. Sholawat pada Nabi Muhammad saja, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tanpa wa ali, tanpa keluarga Nabi Muhammad kurang sempurna. Lengkapnya itu 4 tadi. Sholawat, salam Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Kama wa assalami kama kuntum, sebagaimana marumin adadin, sejumlah yang sudah lalu. Salam begitu juga sejumlah dengan salam yang telah lalu. Rabbi, ya Tuhanku, wa dhaifhuma, maka lipat gandakanlah keduanya, sholawat dan salam itu lipat gandakan. Wal fadlu muntashiru, dan karunia Allah itu amat menyebar merata kepada semuanya. Wa kullu dzalika madrubun bihaqqika fi anfasi khalqika in qalu wa in kathu, dan semua itu dikalikan dengan kebenaranmu ya Allah, dikalikan dengan semua nafasnya makhluk. Semua itu kalikan dengan semua nafasnya makhluk. In qalu wa in kathu, meskipun sedikit atau banyak daripada nafas mereka. Ketika mereka bernafas sedikit atau bernafas banyak, maka semua itu dikalikan dengan sejumlah nafasnya semua makhluk. Ya, semua makhluk. Ya Rabbi waghfir, dan seterusnya, wallahu a'lam. Kemudian adapun muqaddimah hadramiyah kita, muqaddimah bidayatul hidayah itu terakhir membahas tentang bahwa bidayatul hidayah ini merupakan batu ujian. Jadi bidayatul hidayah ini merupakan batu ujian bagi orang yang mempelajarinya. Batu ujian bagaimana? Kata Imam Ghazali, kalau mereka mengamalkan setelah mengetahui bidayatul hidayah ini. Nah, kita belum masuk ke poinnya bidayatul hidayah ini nanti. Kalau sudah mereka mengetahui kata isi bidayatul hidayah ini, kemudian mereka mengamalkan apa isinya, ya berarti ilmu yang mereka tuntut itu berarti ikhlas karena Allah SWT. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan apa yang ada di dalam kitab bidayatul hidayah ini, justru menunda-nunda untuk melaksanakan, maka berarti niat untuk menuntut ilmunya itu belum ikhlas atau belum murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengikuti daripada bisikan syaitan. Bagaimana bisikan syaitan itu tadi? Bisikan syaitan itu karena syaitan orang ingin ngaji, menuntut ilmu. Kalau bisa dihalangi supaya dia tidak menuntut ilmu. Tapi syaitan itu kalau sudah nggak bisa menghalangi orang untuk berbuat jelek, berbuat baik, dihalangi tidak bisa. Dia justru menyuruh orang tadi untuk berbuat baik tapi dirusak. Ngaji, ya, dihalangi kalau bisa nggak usah ngaji. Sudah dia tetap ngaji, dia lawan syaitan tadi, maka dirusak niatnya. Ngaji tapi niatnya bukan untuk Allah. Niatnya supaya dibilang dia orang alim, supaya dia dibilang macam-macam. Hanya rusak niatnya. Akhirnya ketika itu kata Imam Ghazali, ketika itu ya setan itu membacakan kepada orang tadi, ya membacakan kepada orang tadi keutamaan orang yang berilmu. Membacakan keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya keutamaan orang yang berilmu itu orang alim di antara orang yang tidak alim, kata Rasulullah, seperti keutamaan saya di atas seluruh yang paling rendah dari sahabat saya. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu dibacakan sama setan, diingatkan nanti, supaya dia terdorong untuk belajar, tapi niatnya salah, supaya dia dibilang alim, supaya dia bilang macam-macam. Dia lupa, akhirnya sama setan dilupakan akan sabda Rasulullah yang lain. Itu Rasulullah selain bersabda untuk tentang keutamaan ilmu,
bahwasanya derajat orang yang alim itu 500 derajat di atas seluruh, kata Ibnu Abbas di dalam riwayat Ibnu Abbas, di atas seluruh orang yang tidak alim. 500 derajat. Satu derajatnya seperti antara langit dan bumi. Satu derajatnya seperti antara langit dan bumi. 500 derajat. Dan dibacakan oleh setan keutamaan ilmu, sengaja supaya diingatkan tentang keutamaan ilmu supaya dia belajar. Tapi niatnya keliru, niatnya salah. Ya, niatnya supaya memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan duniawi dan sebagainya. Supaya dibilang dia orang alim dan sebagainya, supaya banyak pengikutnya, supaya macam-macam. Akhirnya dilupakan sama setan bahwasanya Kanjeng Nabi itu selain beliau menyuruh orang untuk menuntut ilmu dengan banyak keutamaan ilmu yang beliau pernah sabdakan Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah mensabdakan tentang tanggung jawab ilmu. Jadi orang berilmu itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada dirinya mengamalkan ilmu, tanggung jawab kepada orang lain menyebarkan ilmu. Nah, itu dilupakan sama setan. Yang dibacakan sama setan justru keutamaan orang yang berilmu supaya dia terdorong untuk menuntut ilmu. Dilupakan dari tanggung jawab ilmu tadi. Yang mana Rasul bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, tidak makin dekat kepada Allah, maka naudzubillah tidak akan bertambah apapun dari dirinya kecuali jauh dari Allah SWT. Ini juga sabda Rasulullah tapi tidak dibacakan sama setan. Yang dibacakan cuma keutamaan berilmu tadi supaya orang terdorong untuk mengaji. Dilupakan dengan tanggung jawab ilmu tadi, bahwa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, tidak bertambah dekat, makin tambah ilmunya makin jauh dari Allah, bukan makin tambah dekat, berarti tidak ada apa-apa bagi dia dari ilmunya kecuali jauh dari Allah SWT. Dan dilupakan dari sabda Rasulullah SAW. Dikatakan asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu bi'ilmi. Orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak Allah beri manfaat dengan ilmunya. Dia ngerti tapi tidak Allah kasih manfaat dengan ilmunya. Untuk dirinya tidak bermanfaat, naudzubillah, karena tidak dia amalkan. Untuk orang lain juga tidak bermanfaat, atau sebaliknya, bermanfaat orang lain tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ibarat lilin menerangi orang tapi dia sendiri kebakar, meleleh habis. Nauzubillah min dzalik. Paling kerasnya azab, kata Allah, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah orang alim yang tidak Allah beri manfaat dengan ilmunya. Dan Rasulullah, kata beliau, Imam Ghazali menukil juga hadis bahwa Rasulullah SAW itu sering berdoa. Di antara doa Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yakhsha, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yurfa, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Di situ ada 4. Rasul meminta 4 macam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasul meminta perlindungan dari 4 macam. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa qalbin la yakhsha, lindungi saya dari hati yang tidak khusyuk. Wa qalbin la yakhsha. Wa du'ain wa amalin la yurfa, lindungi saya dari amal yang tidak diterima. Amal tapi tidak diangkat oleh Allah, tidak diterima kepada Allah. Wa du'ain la yusma, dan lindungi saya dari doa yang tidak didengar. Ada 4. Wa man ya'udzuka min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa amalin la yurfa. Ya Allah, lindungi saya dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, artinya ini tidak diterima, dari doa yang tidak didengar. Sebetulnya ada riwayat yang lain dari doa yang serupa ini, sehingga saya kumpulkan menjadi 7 macam. Itu Allah na'udzuka min ilmin la yanfa, wa du'ain la na'udzuka min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain wa amal la yurfa, wa nafsin wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba, wa ainin la tadma, wa sholatin la tanfa. Sehingga jumlahnya 7. Yang tadi kan 4. Nah, dari riwayat yang lain ada tambahan lagi 2 sama 1, sehingga jumlahnya semua perlindungan Rasul itu 7. Itu beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, berlindung dari amal yang tidak diterima, berlindung dari doa yang tidak didengar, berlindung daripada sholat yang tidak bermanfaat. Ya, apa sholat yang tidak bermanfaat? Yaitu STMJ, sholat terus maksiat ya jalan. Itu sholat yang tidak bermanfaat. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat illa tanfa, aku berlindung dari sholat yang tidak bermanfaat. Wa doa wa nafsin la tashba, aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa ainin la tadma, aku berlindung daripada mata yang tidak pernah menangis. Jadi 7. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab silakan digunakan doa itu yang menurut bahasa ini.
Jadi kanjeng Nabi itu berlindung dari 7 macam itu. Ya Allah, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan yang tidak diangkat, dari doa yang tidak didengar, dari sholat yang tidak bermanfaat, dari air mata yang tidak pernah menangis, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Itu beliau meminta perlindungan daripada 7. Salah satunya yang pertama kali beliau minta perlindungan apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada, tidak mungkin kanjeng Nabi minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian beliau Rasulullah juga SAW pernah, kata beliau, saya pernah berlalu waktu saat saya Isra Mi'raj, kata Rasulullah SAW, dengan satu kaum, yang mana kaum itu takridu syifa'uhum, menggunting mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Maqaridu minan nar, dengan gunting dari api neraka. Faqultu man antum, maka saya berkata kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Atau saya bertanya kepada orang-orang itu, siapa kalian ini kok mengguntingi bibir sendiri? Sampai habis bibir itu tadi dikembalikan oleh Allah, digunting lagi. Terus begitu oleh orang itu sendiri. Dikembalikan lagi, digunting lagi. Siapa kalian ini? Maka dijawab oleh orang-orang itu, kami adalah kunna na'muru bil khair. Kami adalah orang-orang yang dulu memerintah kepada kebaikan, tapi kami sendiri tidak melaksanakan. Dan kami melarang dari keburukan, tapi kami sendiri melaksanakannya. Kunna qaumun na'muru bil khair wa la na'ti wa la nanha syarr wa na'ti. Maka hati-hatilah. Ya, kata beliau Imam Ghazali, maka hati-hatilah wahai orang yang miskin yang patut dikasihani, daripada kamu itu terbujuk oleh bujukan setan. Apa bujukan setan tadi itu? Menuntut ilmu tapi lupa akan tanggung jawab ilmu, atau menuntut ilmu tapi niatnya keliru. Harusnya kita menuntut ilmu itu untuk bersyukur atas nikmat akal yang sehat. Menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dari orang sekitar kita, keluarga kita. Syukur-syukur bermanfaat untuk orang yang lain. Itu harusnya niatnya seperti itu, bukan niat menuntut ilmu yang macam-macam. Maka kata Imam Ghazali setelah mengemukakan hadis-hadis tadi itu, beliau berpesan pada kita, hati-hati kamu daripada terbujuk oleh bujukan setan, yaitu menuntut ilmu tapi niatnya keliru. Ya. Wailul lil alim, celaka bagi orang yang jahil kalau dia tidak ngerti, satu kali celaka. Tapi celaka bagi orang yang alim yang ngerti tapi tidak melaksanakan, tidak sesuai dengan ilmunya, 1000 kali celaka. Orang jahil tidak ngerti, celaka juga. Ibaratnya 1 kali. Tapi orang alim tidak mengamalkan ilmunya, celaka daripada 1000 kali kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka nanti kita akan bahas bahwa orang yang berilmu itu ada 3 macam. Ada orang yang berilmu untuk bekal akhirat. Ya, nyangu untuk akhirat. Dia ngaji minimal untuk dirinya sendiri, untuk sanggup dia ke akhirat. Karena ibadah mustahil tanpa ilmu. Ibadah tidak mungkin sah tanpa ilmu. Ya, ilmu untuk akhirat. Itu yang pertama, ini yang paling selamat untuk bekal dia ke akhirat. Yang kedua, orang yang berilmu mencari ilmu tapi niatnya untuk dunia tadi. Tapi masih sadar bahwa dirinya niatnya keliru. Orang seperti ini kalau masih ada taubat dari Allah Ta'ala sebelum meninggal, bagus. Masih bisa menyusulkan apa yang ketinggalan. Niatnya salah. Yang ketiga, na'udzubillah, orang nyari ilmu niatnya salah, tapi dia tidak merasa kalau niatnya salah. Ini na'udzubillah, ini jadi yang disebut ulama usul, ulama yang buruk yang menjadi fitnah di tengah masyarakat. Mencari ilmu, memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama tadi, yang mencari ilmu untuk bekal kita untuk menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terus ya, ini pembukaan ya. Ini bukan malah malas. Justru mudah-mudahan Allah kasih kita taufik pertolongannya untuk terus giat untuk beramal soleh, khususnya bersolawat pada Rasulullah SAW, menggali ilmu daripada ilmunya kanjeng Nabi SAW. Sekaligus Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu tadi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita selamat dunia, barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.